Saya ini yang boleh diceritakan ke teman-teman media, silakan. Tebusan dosa ini memang saya membangun suatu dunia yang mungkin tidak seperti yang sering kita lihat di film-film genre di Indonesia yang misalnya ke pedesaan gitu. Saya udah di awal udah bilang saya mau waktu kita development sama Mas Salim dan Edi, ini kayaknya horornya itu harus ada di sebuah tempat yang suburban gitu, jadi perbatasan antara kota dan desa gitu. Perbatasan itu adalah suatu ekosistem yang sebenarnya menjadi ekosistem yang sangat unik kan gitu, karena modernitas ada tapi juga hal-hal yang berupa tradisional yang misalnya perdukunan, misalnya kepercayaan tertentu gitu kan, itu juga masih kuat kan gitu. Jadi dunia itu kami bangun, kemudian memang juga saya menaruh Wening itu bukan dari satu tempat dan ekosistem yang ada. Jadi Wening itu pendatang dan dia minggat dari rumahnya yang awal, kemudian datang ke sebuah tempat. Juga saya menaruh satu tokoh Tetsuya yang memang datang dari jauh sekali kan gitu, yang adalah orang yang juga datang ke Indonesia, terutama ke daerah Majakunan itu untuk mencari harapan atas apa yang berada di apa yang ada di dalam luka-luka dia ketika dia berada di tanah kelahiran yang sana di Jepang. Dunia ini kami bangun gitu kan, dengan kemudian juga menaruh semacam ketakutan lokal gitulah ya, tentang orang yang sudah meninggal atau sungai yang kemudian memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari batas-batas itu sendiri gitu. Di mana-mana kita kalau mendesain sebuah batas itu pasti melalui bentangan-bentangan alam, sungai yang kita anggap sebagai ini, batas antara kota ke desa, batas antara kematian dan batas antara kehidupan gitu. Tempat juga di situ ada sesuatu yang celaka tapi juga ada harapan gitu. Kalau teman-teman tadi sudah lihat, sering sekali muncul sungai yang dimunculkan dalam arusnya yang berbeda-beda. Ada arus yang tenang, ada arus yang keras, ada arus yang misterius. Nah, itu dunia yang saya bangun dari Tebusan Dosa. Nah, dan kita ada di sini kan juga ada dari yang tadi Mas Akidon bilang, nggak hanya mendatang dari Indonesia tapi juga ada yang dari Jepang, itu ada Shogen di sini. Ini juga gimana Mas Akidon memix antara ada Indonesia dan ada Jepang juga? Secara cerita, hampir semua tokoh utama di film ini itu adalah pendatang. Tetsuya datang dari Jepang untuk mencari harapan. Tirta datang dari Jakarta karena dia dikesampingkan di Jakarta setelah menjadi atlet gagal gitu. Terus kemudian Wening yang juga sebenarnya lari dari satu kenyataan ke upaya untuk mencari penghidupan yang lebih baik kayak gitu. Nah, jarak itu antara ketiga tokoh ini menjadi menarik karena kemudian Shogen atau Tetsuya yang dalam filmnya itu datang dari jauh, itu sebenarnya dia juga mencari sesuatu yang membuat dirinya lebih hidup gitu atas apa yang pernah apa yang terjadi di dalam sejarah kehidupan dia gitu. Nah, jadi menarik ketika kemudian influence dari tradisi mengenai harapan itu juga muncul kan gitu. Termasuk dengan membuat origami bangau yang juga menyimpulkan harapan, yang sebenarnya juga itu sesuatu hal yang visual, sesuatu hal yang menjadi bentuk gitu. Di kita juga kita sebagai di Indonesia, budaya Indonesia yang sangat lekat dengan agama menyimpulkan harapan dengan gesturnya berdoa sebagai bagian dari harapan. Tapi dalam tradisi Jepang, harapan itu muncul juga sebagai bentuk yang bisa secara gestur bentuknya membuat origami. Jadi mix culture itu memang saya ramu di situ untuk menunjukkan bahwa ya setiap orang itu sebenarnya dalam keterpurukannya yang dicari ya harapan, ya nggak? Yes. Kira-kira seperti itu. Dan saya juga pasti semua orang yang di sini juga berharap sesuatu gitu, ada harapan yang muncul. Meskipun kita tahu betul bahwa sebenarnya film ini isinya adalah kehilangan. Tapi dalam kehilangan itu, ketika ada harapan, orang masih akan move forward. Dan meskipun kehilangan yang paling mengerikan itu sebenarnya adalah perasaan ketidakmampuan kita menjaga, tapi ketika ada harapan, kita akan move forward. Yes, itu dia. Luar biasa. Terima kasih Mas Akidon. Theater juga sih waktu itu. Karena
Dan saya dari dulu udah sama Mbak Dede, kapan nih nulis buat Palari gitu, tapi kayak nggak pernah ketemu jodohnya gitu. Jadi saya bersyukur banget, angka 8 saya ada di situ untuk Palari, terima kasih. Dan memang pertemuan ketika dibilang bahwa saya diminta untuk nulis dan kemudian ya diminta untuk datang ke Palari, ketemu sama Anggi Nun, saya memang cemas sih gitu. Karena saya tahu filmnya Mas Anggi kan kayak di luar nalar saya gitu, kayak sesuatu yang kayak aduh gila gue mana mungkin nulis kayak gini gitu buat Mas Anggi gitu. Jadi kayak agak deg-degan ini yang di-expect apa gitu untuk ketemu sama Edi, orang yang amat sangat pop ya, yang amat sangat mengerti apa yang dia mau gitu. Dia kayak, Lin pokoknya gue maunya gini-gini. Jadi buat saya ini perpaduan yang luar biasa sih gitu. Dan saya merasa triangle discussion antara kita bertiga tuh kayak Mas Anggi tuh orang yang sutradara menurut saya amat sangat paham apa yang dia mau, apa yang mau dia kerjakan. Jadi ketika saya ketemu ide ceritanya udah ada dan sebenarnya potongan-potongannya udah berserakan di mana-mana gitu. Ya. Jadi dan kemudian dengan arahan dari Edi bahwa ini kita kepingin ini gini. Saya jadi sebenarnya tugas saya sebenarnya tinggal 40% menyatukan potongan-potongan itu gitu untuk jadi ini proses menulis yang buat saya amat sangat seru juga gitu karena saya ngerasa ada banyak hal yang sebenarnya kok udah ada di dalamnya gitu. Jadi kayak kalau buat saya tuh nulis film horor tuh paling tricky karena kadang saking pentingnya horor sehingga ada banyak plot hole untuk masalah perjalanan emosional dan psikologis karakter gitu. Jadi demi kepentingan horor kadang itu menjadi sesuatu yang terlupakan gitu. Tapi di sini saya ngerasa malah ini amat sangat diutamakan bagaimana karakter psikologis dari setiap karakter tuh perjalanan harus clear dari satu tahap ke tahap lain, dari satu tahap ke tahap lain. Dan terus terang saya merasa belajar banyak dari Mas Anggi maupun dari Edi untuk tetap harus di track itu gitu supaya kita memang pada akhirnya bisa membuat film horor yang berbeda lah gitu. Yes. Dan di tengah proses itu saya kan tinggal di Pejaten Timur, jadi di dekat situ ada kali Ciliwung gitu. Ya tiba-tiba ada anak warga situ yang hilang lagi mandi di situ dan kecemasan yang muncul tuh di dalam satu kompleks itu kecemasan yang saya ngerasa musibah hilang di air tuh sesuatu yang amat sangat unpredictable dan amat sangat menyakitkan karena kayak air gitu terus kemudian gitu. Jadi buat saya pengalaman itu kayak kegelisahan yang muncul, saya bisa merasakan di tebusan dosa ini menjadi sesuatu yang amat sangat relatable gitu. Dan ya ini sesuatu yang buat saya sesuatu yang perjalanan yang luar biasa sih gitu. Karena kejadian itu pada saat proses development untuk penulisan tebusan dosa Mas Ali. Setelah pas saya nulis, pas saya nulis berapa draft ke berapa gitu, terus saya bertemu dengan kasus itu gitu. Tepuk tangan dong untuk Mas Ali. Terima kasih Mas Ali. Saya sebetulnya melayani naskah dan juga keinginan sutradara gitu sebaik mungkin, dan sutradara sangat tahu apa yang dia mau, itu sangat membantu sekali untuk saya dan juga lawan main yang sangat bisa diajak kerjasama, dan juga dari Palari yang betul-betul memfasilitasi segala kebutuhan. Jadi sebetulnya memudahkan saya untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Tapi poin yang utama adalah saya sendiri secara pribadi ketika belum memasuki menjadi Wening itu memiliki solidaritas batin yang kuat terhadap tokoh tersebut gitu. Jadi batin saya tuh bersolidaritas sangat besar sehingga ya itu tadi karena relate dengan kehidupan banyak perempuan di Indonesia, perempuan-perempuan bekerja yang selalu dikejar-kejar rasa bersalah, itu adalah poin yang utama. Sebesar apapun yang dia lakukan, sesempurna apapun yang dia kerjakan, pasti ada perasaan bersalah. Apalagi ketika dia tidak bisa menjaga hal yang dia pikir sangat penting, itu dunianya runtuh gitu. Dan yang paling sulit juga adalah bagaimana memposisikan intelektualnya Wening gitu. Maksudnya dengan dirinya dia sebagai tokoh yang tadi Mas Anggi udah sampaikan, dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi saya juga harus berjarak dengan sudut pandang saya secara pribadi gitu. Itu sih yang
berat buat saya gitu. Tapi semoga yang udah nonton bisa merasakan batinnya Wening dan bisa ngikutin perjalanannya dia gitu. Ya, karena di sini kan Wening ya juga gak cuma seorang ibu, tapi seorang anak dan juga seorang istri. Nah ini gimana Teh Happy mengisi lapisan emosi-emosi di peran-peran yang berlayer ini? Teh Happy silakan. Siapa sih kita di sini yang punya peran satu? Semua orang punya peran banyak sekali kan ya, sebagai makhluk sosial. Dia punya tetangga juga, punya ibu, punya anak, punya suami dan lain-lainnya gitu. Jadi itulah kekuatannya perempuan, dia tidak pernah mengkotakkan siapa dirinya, tapi ketika berada di dalam peristiwa itu akan dengan sendirinya gitu. Dan saya bersyukur sekali naskahnya dan ceritanya sudah membawa seperti itu gitu. Jadi saya benar-benar menjalani apa yang harus dilakukan Ya. dari naskah tersebut. Tepuk tangan dong untuk Teh Happy selamat deliver itu dari seorang Putri Marino. Silakan. Selamat sore semuanya. Semoga suka sama filmnya. Terima kasih. Aku ingat banget itu lagi siang, terus Mas Edi nelpon, dia bilang punya satu skrip ditulis sama Mas Alim, sutradaranya Mas Anggi, dan genrenya adalah misteri horor. Di situ aku langsung oke, aku boleh baca skrip dulu. Setelah aku baca skripnya, aku diem dulu sebentar karena aku belum pernah baca skrip misteri horor sebelumnya. Jadi perannya sebagai Tirta, seorang podcaster, seorang mantan atlet yang akhirnya harus pindah dari Jakarta, meninggalkan keluarganya dia, mungkin teman-temannya dia, sahabat-sahabatnya dia. Rasa kehilangannya Tirta di situ, dia harus datang ke suatu tempat yang dimana dia harus memulai hidupnya dia yang baru. Dia membuat podcast, mengajak anak-anak berenang, dan di situ mulailah perjalanannya Tirta gitu. Kalau untuk membentuk karakter Tirta sebenarnya banyak diskusi sama Mas Anggi, karena Mas Anggi tahu persis apa yang dia mau dari hari pertama kita reading, dan itu benar banget kata Teh Happy, sangat membantu kita saat reading dan saat syuting gitu. Dan melihat tebusan dosa tentang kehilangan, mungkin itu salah satu kenapa aku mengambil proyek ini. Putri udah pernah merasakan kehilangan yang sangat besar. Belum setahun mengalami kehilangan yang sangat besar, akhirnya mengambil sebuah film yang tentang kehilangan. Itu awalnya aku berpikir mungkin dengan mengambil proyek ini aku bisa menyembuhkan diri aku, tapi ternyata susah sih untuk menghilangkan rasa kehilangan itu. Aku aja yang hanya kehilangan satu orang, dunia rasanya runtuh gitu. Gimana Mbak Wening yang kehilangan ibunya, kehilangan anaknya di hari yang bersamaan, itu luar biasa sih. Wening adalah sosok perempuan yang hebat. Wening adalah mungkin bisa menjadi hero buat kita-kita semua yang pernah merasakan kehilangan orang terdekat kita. Terima kasih. Terima kasih Putri Marino. Kamu ada satu request dari teman-teman media, katanya cobain dong openingnya podcast tadi. Boleh dong? Ya nggak sih? Boleh. Boleh dong, silakan. Hidup bagaikan air sungai, mengalir tak tertahankan, tak akan berhenti, hingga akhirnya ia bersua di muara dan menyatu di lautan. Selamat datang di Saiki Tirta. Hari ini kita press screening untuk film Tebusan Dosa. Mohon doanya, semoga ya. Amin. Jadiin si podcastnya ya, setuju ya. Kalau dilanjutin podcastnya setuju ya. Tuh, ada yang setuju. Iya, ntar tiap podcast punya cerita lagi. Jadi film keberapa terus banyak. Terima kasih Putri Marino. Kita lanjut, ada teman kita juga, aktor dari Jepang, ada Shogen. Tepuk tangan untuk Shogen.
Yes, ada Mbak Dalia di sini yang akan membantu untuk translate ke bahasa Jepang. Nanti di bahasa Jepang itu nanti dibantu translate lagi sama Mbak Dalia. Berarti Shogen ini adalah pertama kali bekerja sama dengan Power Films dan juga sutradara kita Mas Yosef Anggidon. Gimana pengalaman bermain di film produksi di Indonesia? Itu dulu, silakan. Halo semuanya.こんにちは。まず最初に僕も20年ぐらい俳優をやってるんですけど、初日でこんな風にすごい数のプレスが来てることにまずびっくりしています。Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya saya menjadi aktor itu sudah 20 tahun. Tetapi setiap kali ada press conference seperti ini, saya tetap aja deg-degan. Terutama hari ini medianya banyak sekali. 他にも挨拶バハサで考えてたんですけど、全部忘れました。 Sebenarnya saya sudah mempersiapkan salam Ya. dengan bahasa Indonesia karena saking deg-degannya saya lupa semuanya. 実はインドネシアで映画を撮るのは今回2回目なんですね。で、こっちのこの作品の方が最初に出てしまっているんですけど、 Sebenarnya saya sudah 2 kali bermain film yang diproduksi di Indonesia, tetapi film ini yang pertama keluar lebih dahulu. で、アンギとは、2015年ぐらいにアンギが僕のホームタウンの沖縄っていう場所で短編を撮った時に、その完成披露の映画祭で出会ったのが初めてでした。 Saya sendiri bertemu dengan Mas Angginon itu tahun 2015 ya, ketika Mas Angginon itu ke Okinawa untuk festival film. でもその後もプサン映画祭とかで会って一緒に、自分のお互いの映画のこととか話して、いつか一緒に映画ができたらいいなと思っていたので、でもそれがこんなに早く叶うと思わなかったので、本当に話が来た時はすごく嬉しかったです。 Pertemuan berikutnya di festival film yang di Busan ya, di Korea waktu itu, memang terus kemudian dari situ kita banyak berbincang-bincang mengenai film kita masing-masing. Terus udah gitu ada ide ya, kapan ya kita bisa bikin film bareng? Masakah secepat ini? Saya juga tidak menyangka. ただ僕の役は、英語喋ったり、日本語喋ったり、バーサ喋ったり、結構行ったり来たりじゃないですか。でもそれが結構アンギが直前で変えてくるので、それが本当に大変でした。Peran saya itu kan kadang-kadang bicara dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau bahasa Indonesia. Kadang-kadang saya kesulitan karena tiba-tiba Mas Angginon punya permintaan yang diganti aja katanya. ここにも書いてるんですけど、結構手にこのちょっとチーティングのなんていうんですか、カンニングのやつを書いて密かに見ながら勉強してました。 Seperti ini ya, waktu itu juga waktu saya syuting saya punya banyak contekan seperti ini. Oh, ini di tangannya ada contekan sekarang. Oh gitu. Terus untuk karakternya sendiri, Mbak Dalia boleh tanya Shogen, karakter ini menginterpretasikan karakter Tetsuya ini gimana pelajari karakternya, silakan.さっきいろんな話でも今回の映画はホラーだけじゃなくて、スリラーだったり、僕は僕の捉え方としてはやっぱりヒューマンドラマだと思ってるんですね。だから僕自身はあんまりホラー映画をやろうっていうよりも、本当に日本からあるトラウマを持って、で希望を持ってインドネシアに来た一人の男っていう風に演じたので、特にホラー映画を演じようっていう気持ちで演じたわけではないですね。 Kalau interpretasi saya sendiri adalah sebenarnya bukan lebih ke film horor, tetapi lebih drama sebagai seorang laki-laki yang datang sendiri ke Indonesia membawa trauma dan mencari harapan. Oke, tepuk tangan untuk Shogen, thank you so much. Udah. Alhamdulillah. Jadi karakter Agus itu waktu aku pertama kali baca skenarionya, dari awal cerita ini tuh penuh hints ya. Jadi ada teka-teki di dalamnya yang aku sebagai pembaca menempatkan sebagai penonton saat pertama kali baca itu jadi terbawa dan jadi seru gitu bacanya. Sampai aku tiba di halaman terakhir, ternyata
semua karakter di dalam cerita Tebusan Dosa ini semua itu memerlukan harapan, dan Ragus adalah salah satu karakter yang mungkin menyumbangkan harapan. Berarti menurut sudut pandang lo, Ragus tuh gak salah ya, tapi orang yang punya harapan dan berharap aja ya. Iya. Itu boleh. Coba kita tanya ke penonton, salah nggak karakter Ragus? Oh benar, terjadi dua jawaban di sini, salah dan tidak salah ya. Luar biasa. Berarti lo berhasil membawakan karakter ini. Tepuk tangan dong untuk Gus Maulana, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang udah hadir juga ya. Siap, thank you. Oke, thank you. Dan perasaanku bekerja sama dengan Jajaran cast yang luar jajaran biasa. cast dan juga sutradara Pak Yosef Angginun Ya. ini. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya. Sangat bersyukur dan senang sekali. Banyak banget ilmu buatku sebagai aktor, belajar untuk menjadi insya Allah aktor yang lebih baik. Amin. Siap, terima kasih. Gus Maulana. Selanjutnya kita juga punya Keiko. Hai, Keiko. Selamat sore semuanya. Keiko, sore. Tadi kakak-kakak di sini semua mencari kamu, Keiko. Kita ikut cari kamu, ini gimana? Boleh dong diceritain gimana sih proses serunya syuting sama kakak-kakak di sini, dan part mana yang paling sulit buat kamu yang jadi tantangan di Tebusan Dosa ini? Silakan. Jujur di Magelang seru sih. Terus juga Keiko senang banget bisa main bersama Tante Happy, Tante Putri, Uncle Sogen, Om Bisma, sama Uti. Dan tantangan Keiko di sini, Keiko keluar dari zona nyaman Keiko. Yang biasanya gimana sekarang gimana, Keiko? Yang biasanya kamu nyaman gimana, sekarang keluar dari zona nyamannya gimana, Keiko? Dari zona nyamannya ya, belajar berenang sih. Nah, itu baru juga. Enggak. Terus tantangannya air dingin, harus yang habis hujan. Ya. Susah sih ya dijelasin ya. Jadi kita suka banget sih sama Om Anggi. Seru ya, directnya Ya, seru seru ngarahin kamunya ya. banget. Terus juga pas hari pertama syuting, Keiko bakal lama. Gak tau ya? Ternyata cuma paling paling lama tuh take cuma 6 atau 7. Lainnya oke, next shoot. Scene. Next scene. Check file gitu ya. Secepat ini gitu ya. Kayak gitu. Kok bisa? Dan yang kemarin Keiko bilang, Om Anggi punya 2 kepribadian. Iya, yang kamu masih inget ya perhatian sebelumnya ya. Ya, pas lagi di depan monitor sama di luar proses syuting gitu ya. Iya. Siap, Keiko. Tepuk tangan dong untuk Keiko. Keiko. Tapi kamu udah berani keluar dari zona nyaman dan berhasil membawakan karakter Nirma di sini, keren banget.